Mary punya bisnis salon kecantikan. Suatu pagi, dia datang ke salonnya dan melihat satu hal aneh. Bisakah kamu melihat apa yang salah dengan tempat ini? Pantulan cermin, dua kliennya tertukar. Mary menyapa semua karyawannya, tapi ada satu penyusup di antara mereka. Bisa tebak siapa? Orang ini, memotong rambut nggak perlu pakai sutil kan? Salah satu klien nggak puas sama potongan rambutnya. Dia mendatangi Mary dan meminta uang kembali. Mary menanyai dua orang penata rambut terbaiknya. Siapa yang memotong rambut kakak ini? Nina bilang, Sarah. Sarah pun menyalahkan Nina. Kamu bisa tebak siapa yang sebenarnya memotong rambut sang klien? Sarah. Rambut sang klien yang berwarna ungu jatuh di baju hitamnya. Mary lebih tinggi dari Sarah dan Nina lebih pendek dari Mary. Kita tahu cuma satu pernyataan ini yang benar. Sarah lebih tinggi dari Nina. Nina lebih tinggi dari Sarah. Gak bisa dipastikan siapa yang paling tinggi antara Nina dan Sarah. Bisakah kamu menebak mana yang benar? Pernyataan 3 benar. Satu-satunya yang kita tahu pasti adalah Mary yang paling tinggi. Kalau Nina dan Sarah punya tinggi yang berbeda, salah satu pernyataan lain juga benar. Tapi kalau Nina dan Sarah tingginya sama, dua pernyataan lainnya nggak ada yang benar. Mary berjalan-jalan di salon kecantikannya untuk mengecek apakah semuanya baik-baik saja. Bisakah kamu menemukan detail janggal di gambar ini? Ada ular yang bersembunyi di rambut gimbal wanita ini. Sepulang kerja, Mary mengunjungi pacarnya, Steve, di kantor polisi. Steve adalah seorang detektif. Dia baru saja selesai menginterogasi ketiga penjahat ini. Salah satunya berencana kabur malam ini. Kamu bisa tebak siapa? Ada kikir kuku di kue orang ini. Jadi dialah yang berencana kabur. Mary dan Steve jalan-jalan romantis di taman tengah malam. Bisa lihat ada yang aneh di sini? Ada 2 bulan di langit. Tiba-tiba seorang pencuri muncul entah dari mana, merampas tas Mary dan kabur. Steve mengikutinya, tapi pencuri itu masuk ke sebuah klub malam dan berbaur dengan keramaian orang. Pencuri itu mengenakan masker, jadi Steve nggak bisa lihat wajahnya. Bisa bantu Steve menangkap penjahat itu? Pencuri itu mengenakan arloji emas di tangan kanannya, kayak orang ini. Keesokan harinya, Mary mengadakan workshop untuk para penata rambutnya. Ada 10 orang di satu kelas. Tiap orang bisa melihat ke seluruh ruangan dan orang lain. Mary ingin menempatkan sebuah wig supaya semua orang bisa melihatnya, kecuali satu orang. Di mana Mary harus menempatkan wig itu? Dia harus memakaikan wig itu ke salah satu orang. Mary menoleh keluar jendela dan melihat ada satu tim sepak bola di depan salonnya. Tiap orang memegang papan tanda berisikan tulisan. Bisa tebak untuk siapa tulisan itu? Salah satu pemain bola mengajak Maudy kencan. Di akhir jam kerjanya, Mary pergi ke basement untuk ngecek persediaan air minum. Tiba-tiba pintu terkunci dan dia harus mencari cara alternatif untuk bisa keluar. Mary menelusuri basement yang seram itu dan menemukan 3 pintu. Terowongan di balik pintu pertama penuh dengan api yang membara. Di balik pintu kedua ada lampu UV. Dan di balik pintu ketiga ada harimau marah yang siap menerkam Mary. Pintu mana yang harus dia pilih? Yang pertama,
Dia bisa pakai beberapa botol air minum untuk memadamkan api. Ada 3 cewek sedang menunggu antrean manicure, tapi salah satunya nggak bisa ditangani. Kamu tahu siapa? Cewek ini, lihat bayangannya. Dia cuma potongan kardus. Jam kerja berakhir pukul 8 malam. Semua karyawan sudah pulang dan Mary sendirian. Dia memasukkan uang ke berangkas, lalu pulang juga. Pagi harinya dia kembali dan menemukan bahwa semua uangnya hilang. Dia menghubungi polisi, lalu polisi menginterogasi 3 orang tersangka. Nina, si penata rambut bilang, aku selesai dengan klien terakhir jam 6 sore, terus langsung pulang. Emma, cleaning service, bilang, aku membersihkan salon setelah Mary pulang. Terus aku kunci pintu dan pulang. Aku nggak lihat ada yang mencurigakan. Sarah bilang, aku nungguin klien terakhir sampai jam 7:30, tapi dia nggak datang. Jadi aku jadwalin ulang janji untuk hari ini, lalu pulang. Siapa yang bohong? Emma, orang terakhir yang meninggalkan salon kemarin malam kan Mary. Mary ada kencan di sebuah restoran. Pacarnya membawakan bunga dan coklat. Pagi harinya dia bangun dengan alergi parah. Dia pergi ke rumah sakit. Dokter menemukan bahwa dia keracunan. Tapi mereka nggak tahu dia butuh penawar seperti apa. Mary harus menemukan sumber alerginya segera dan dia menyewa detektif. Detektif itu menanyai semua orang kira-kira siapa yang bikin Mary alergi. Steve, pacarnya, bilang, kami makan makanan dan minuman yang sama malam itu. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Tukang pizza bilang, aku membawakannya pizza kemarin, tapi semuanya aman-aman aja kok. Nggak ada yang komplain juga. Bella, sahabat Mary, bilang, kurasa ini salah pacarnya. Dia meneleponku dan nanya Mary suka bunga apa. Jadi siapa yang bikin Mary alergi? Bella, dia menyarankan Steve untuk memberikan bunga yang bikin Mary alergi. Mary sudah sembuh dan bisa kembali bekerja. Dia tiba di salon kecantikannya dan melihat 3 orang klien. Cuma 1 dari mereka yang asli pirang. Bisa tebak siapa? Cewek pertama bulu ketiaknya hitam, dan cewek ketiga punya akar rambut dan alis yang gelap. Jadi mereka nggak pirang. Cewek elegan berambut hijau ini punya alis dan bulu mata terang. Jadi dialah yang asli pirang dari ketiga cewek itu. Tiba-tiba semua lampu di salon mati. Untungnya cuma beberapa detik kemudian lampu menyala lagi. Tapi Maudie berteriak, ada yang mencuri coklatku. Mary menginterogasi 3 tersangka. Klien Maudie bilang, bukan aku baru aja dipakein cat kuku, lagi nunggu kering. Nina bilang, aku takut gelap, waktu lampu mati aku diem aja. Dan Angela bilang, ada yang mendorongku waktu lampu mati, dan aku jatuh ke lantai. Siapa yang mencuri coklatnya? Angela, ada coklat tuh di pipinya. Steve ingin menghadiahkan Mary hadiah berkesan saat ulang tahunnya, tapi dia bingung mau ngasih apa. Dia memutuskan untuk membuka laptop Mary diam-diam dan melihat keranjang belanjanya. Mary pergi ke kamar mandi dan Steve masuk ke kamarnya lalu menyalakan laptop. Tapi ternyata butuh password. Steve nggak tahu apa passwordnya. Untungnya ada catatan di samping laptop Mary yang bertuliskan 6226. Steve mencobanya tapi nggak berhasil. Kamu bisa membantu Steve? Steve harus mengetik 22222266. Mary meletakkan barang-barangnya di ruang penyimpanan dan pergi sebentar. Saat kembali, dia sadar ada yang mencuri tasnya. Dia memanggil polisi dan mengunci pintu. Seorang polisi datang dan menemukan 3 tersangka. Penata rambutnya lagi live Instagram. Petugas manicure bilang dia lagi fokus kerja. Dan cleaning service bilang dia lagi ngepel dan gak lihat ada yang mencurigakan. Kamu tahu siapa pencurinya? Si penata rambut. Lihat aja antingnya. Salah satunya jatuh di TKP.
Mary memberikan tugas rumit ke muridnya, Nancy. Dia memberikan 3 buah kotak. Tiap kotak berisi hair extension dengan warna tertentu dan 2 pernyataan. Di salah satu kotak, 2 pernyataan itu salah. Di kotak lain, kedua pernyataan itu benar. Mari kita buka kotak pertama. Kedua catatannya berisi, jangan pakai warna ini. Jangan pakai warna dari kotak kedua. 2 catatan di kotak kedua berisi, jangan pakai warna dari kotak pertama. Dan pakai warna dari kotak ketiga. Terakhir, catatan di kotak ketiga berisi, jangan pakai warna ini. Pakai warna dari kotak pertama. Warna mana yang harus dipilih Nancy untuk bisa lulus tes ini? Nancy harus memilih warna dari kotak ketiga.